Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul Analisis Perbedaan Penyebaran COVID-19 di dataran rendah dan dataran tinggi dengan menggunakan pemodelan matematika sains. Adapun nama anggota kelompok kami yakni saya sendiri Muhammad Imran Aye dan Rizka Valerina Muhjiria dan Mutia Ramadhani Rafli. Adapun asumsi yang kami ambil yakni satu, populasi konstan dan populasi manusia dibagi menjadi 4, yaitu S, E, I, dan R. 2. Laju kelahiran sama dengan laju kematian dari dua daerah. 3. Tidak adanya imigrasi dari kedua daerah. 4. Individu yang terinfeksi dan telah pulih maka tidak akan terkena kembali COVID-19. 5. Individu yang lahir dikategorikan ke dalam populasi rentan. 6. Individu yang telah divaksin sudah kebal terhadap COVID-19. 7. Penularan hanya terjadi jika adanya kontak dengan penderita. 8. Semua individu rentan memiliki peluang terinfeksi sama. Dapat dilihat bagan pada gambar dan variabel atau parameternya beserta definisinya. Adapun rumus pemodelannya, yakni ds per dt sama dengan eta dikali 1 kurang alfa dikurang dalam kurung beta dikali i ditambah alfa ditambah mu dikali s. Adapun untuk de per dt-nya yakni beta dikali i dikali s dikurang dalam kurung gamma ditambah mu. Untuk di per dt sama dengan gamma dikali e dikali dalam kurung epsilon ditambah mu dikali i. Untuk di per dt sama dengan epsilon dikali i ditambah alfa dikali s dikurang mu dikali r. Adapun analisis modelnya. Yang pertama, menentukan titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama titik kesetimbangan bebas penyakit, di mana nilai I sama dengan 0. Maka diperolehlah nilai S sama dengan eta dikali 1 kurang alfa per alfa ditambah mu. Untuk E dan I-nya sama dengan 0, di mana R sama dengan alfa dikali S per mu. Jadi diperolehlah titik kesetimbangan bebas penyakit, yaitu eta dikali 1 kurang alfa per alfa ditambah mu, 0, di 0 dan eta dikali 1 kurang alfa per alfa tambah mu. B. Titik kesetimbangan endemik di mana I tidak sama dengan 0. Diperoleh S sama dengan eta dikali 1 kurang alfa per beta ditambah mu ditambah alfa. Untuk E, beta dikali eta dikali 1 kurang alfa per beta ditambah mu ditambah alfa dikali gamma ditambah mu. Untuk I sama dengan beta dikali eta dikali gamma dikali 1 kurang alfa per beta ditambah mu ditambah alfa dikali gamma ditambah mu dikali epsilon ditambah mu. Untuk R sama dengan beta dikali eta dikali gamma dikali 1 kurang alfa ditambah alfa dikali eta dikali 1 kurang alfa per beta ditambah mu ditambah alfa dikali gamma ditambah mu dikali mu tambah epsilon dikali beta ditambah mu ditambah epsilon dikali mu. Jadi diperoleh titik kesetimbangan endemiknya. Yang kedua, menganalisis kestabilan. Untuk menganalisis kestabilan ada 3 hal yang perlu kita tentukan, yakni menentukan matriks Jacobian. Yang kedua, menentukan persamaan karakteristiknya. Yang ketiga, menentukan nilai eigen. Dengan menggunakan Maple, maka diperolehlah nilai-nilai tersebut yang dapat dilihat pada gambar yang telah diperoleh dengan menggunakan aplikasi Maple. Ya, yang ketiga menentukan bilangan reproduksi dasar atau R0, di mana rumus dari R0 sama dengan F dikali P inverse, maka diperolehlah DE per DT B beta dikali I dikali S per N dikurang mu dikali E dikurang gamma dikali E. Maka DI per DT-nya sama dengan gamma dikali E dikurang mu dikali E dikali I dikurang epsilon dikali I sama dengan min dalam kurung min gamma dikali E dikurang mu dikali I dikurang epsilon kali I. Maka dapat dilihat sehingga diperolehlah R0-nya sama dengan
beta dikali eta dikali gamma per mu ditambah gamma dikali mu tambah epsilon dikali mu tambah alpha. Yang dimana lambda satunya adalah R0 karena lambda 2 sama dengan 0. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mutia Ramadhani Rafli. Kepada saudari persilakan. Selanjutnya, simulasi pemodelan matematika beserta hasil interpretasi. Yang pertama, daerah dataran rendah. Untuk R0 lebih kecil sama dengan 1, bisa dilihat nilai-nilainya pada gambar. Pada variabel S, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang rentan COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari ialah mengalami penurunan pada 0 sampai 39 hari dan mencapai stabil di angka 0,1 pada selang waktu 40 sampai 150 hari. Pada variabel E, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang bergejala COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari mengalami kenaikan pada 0 sampai 10 hari, lalu mengalami penurunan pada selang waktu 11 sampai 55 hari dan mencapai titik stabil di 0 lalu mengalami penurunan di 0 pada selang 56 sampai 150 hari. Pada variabel I, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang terinfeksi COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari ialah mengalami penurunan pada 0 sampai 119 hari dan mencapai stabil di angka 0,1 pada selang waktu 120 sampai 150 hari. Pada variabel R, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang sembuh dari COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari mengalami kenaikan pada selang waktu 0 sampai 13 hari, lalu mengalami penurunan pada selang waktu 14 sampai 149 hari, dan mencapai stabil di titik 0,1 pada hari ke-150. Jadi, ketika R0 lebih kecil sama dengan 1, tidak terjadi penularan. Yang terjadi adalah walaupun jumlah masyarakat yang bergejala meningkat tidak menyebabkan jumlah masyarakat yang terinfeksi meningkat. Untuk jumlah masyarakat yang sembuh dari COVID-19 walaupun mengalami penurunan, tetapi tidak akan mempengaruhi jumlah masyarakat yang rentan karena adanya bantuan vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat. Untuk R0 lebih besar dari 1, bisa dilihat pada gambar. Pada variabel S, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang rentan COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari ialah mengalami penurunan pada 0 sampai 9 hari dan mencapai stabil di angka 0,1 pada selang waktu 10 sampai 150 hari. Pada variabel E, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang bergejala COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari mengalami penurunan pada selang waktu 0 sampai 43 hari dan mencapai titik stabil di 0 pada selang 44 sampai 150 hari. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya, Liska Palerina. Selanjutnya pada gambar, pada variabel I, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang terinfeksi COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari ialah mengalami penurunan pada 0 sampai 52 hari dan mencapai stabil di angka 0 pada selang waktu 53 sampai 150 hari. Pada variabel R,
Grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang sembuh dari COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari mengalami kenaikan pada selang waktu 0 sampai 8 hari, lalu mengalami penurunan pada selang waktu 9 sampai 123 hari, dan mencapai stabil di titik 0,1 pada hari ke-124 sampai 150. Jadi ketika R0 besar dari 1 atau terjadi penularan, dapat dilihat dari grafik di samping bahwa jumlah masyarakat yang rentan, bergejala, dan terinfeksi sama-sama mengalami penurunan. Untuk jumlah masyarakat yang sembuh dari COVID-19, walaupun mengalami penurunan, tetapi tidak akan mempengaruhi jumlah masyarakat yang rentan, karena adanya bantuan vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, untuk daerah dataran tinggi. Untuk R0 lebih kecil atau sama dengan 1, dapat dilihat pada gambar. Pada variabel S, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang rentan COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari ialah mengalami penurunan pada 0 sampai 40 hari dan mencapai stabil di angka 0,1 pada selang waktu 41 sampai 150 hari. Pada variabel E, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang bergejala COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari mengalami kenaikan pada jangka waktu 0 sampai 3 hari dan mengalami penurunan pada selang waktu 4 sampai 77 hari dan mencapai titik stabil di 0,1 pada selang 78 sampai 150 hari. Pada variabel I, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang terinfeksi COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari ialah mengalami peningkatan pada selang waktu 0 sampai 10 hari dan mengalami penurunan pada 11 sampai 128 hari dan mencapai stabil di angka 0,1 pada selang waktu 129 sampai 150 hari. Pada variabel R, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang sembuh dari COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari mengalami kenaikan pada selang waktu 0 sampai 12 hari, lalu mengalami penurunan pada selang waktu 13 sampai 150 hari. Jadi ketika R0 kecil atau sama dengan 1, tidak terjadi penularan, yang terjadi adalah jumlah masyarakat yang bergejala dan terinfeksi meningkat. Tidak menyebabkan jumlah masyarakat yang sembuh berkurang dikarenakan adanya tindakan untuk melakukan vaksinasi, sehingga penurunan pada grafik jumlah masyarakat yang sembuh menurun tidak menyebabkan jumlah masyarakat yang rentan terhadap COVID-19 meningkat. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri yang berikutnya. Saudara Muju. Baik, saya akan melanjutkan bagian dataran rendah untuk R0 lebih besar dari 1. Dapat dilihat di gambar untuk nilai-nilainya. Pada variabel S, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang rentan COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari ialah mengalami penurunan pada 0 sampai 21 hari dan mencapai stabil di angka 0,1 pada selang waktu 22 sampai 150 hari. Pada variabel E, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang bergejala COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari mengalami penurunan pada selang waktu 0 sampai 12 hari dan mencapai titik stabil di 0 pada selang 13 sampai 150 hari. Pada variabel I, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang terinfeksi COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari ialah mengalami peningkatan pada selang waktu 0 sampai 4 hari dan mengalami penurunan pada 5 sampai 58 hari dan mencapai stabil di angka 0 pada selang waktu 59 sampai 150 hari. Pada variabel R, grafik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang sembuh dari COVID-19 pada selang waktu 0 sampai 150 hari mengalami kenaikan pada selang waktu
0 sampai 24 hari, lalu mengalami penurunan pada selang waktu 25 sampai 150 hari. Jadi, ketika R0 lebih besar dari 1 atau terjadi penularan, yang terjadi adalah jumlah masyarakat yang terinfeksi meningkat, tidak menyebabkan jumlah masyarakat yang sembuh berkurang dikarenakan adanya tindakan untuk melakukan vaksinasi. Sehingga penurunan pada grafik jumlah masyarakat yang sembuh tidak menyebabkan jumlah masyarakat yang rentan dan bergejala terhadap COVID-19 meningkat. Adapun kesimpulan dari kelompok kami itu, berdasarkan simulasi yang kami lakukan terlihat penyebaran pada dataran rendah dan dataran tinggi terlihat bahwa untuk dataran rendah ketika R0 lebih kecil atau sama dengan 1, di mana tidak terjadi penularan, yang terjadi adalah walaupun jumlah masyarakat yang bergejala meningkat, tidak menyebabkan jumlah masyarakat yang terinfeksi meningkat. Untuk jumlah masyarakat yang sembuh dari COVID-19, walaupun mengalami penurunan, tetapi tidak akan mempengaruhi jumlah masyarakat yang rentan karena adanya bantuan vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketika R0 lebih besar 1, di mana terjadi penularan, jumlah masyarakat yang rentan bergejala dan terinfeksi sama-sama mengalami penurunan. Untuk jumlah masyarakat yang sembuh dari COVID-19, walaupun mengalami penurunan, tetapi tidak akan mempengaruhi jumlah masyarakat yang rentan karena adanya bantuan vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan dataran tinggi ketika R0 lebih kecil atau sama dengan 1, di mana tidak terjadi penularan, yang terjadi adalah jumlah masyarakat yang bergejala dan terinfeksi meningkat, tidak menyebabkan jumlah masyarakat yang sembuh berkurang, dikarenakan adanya tindakan untuk melakukan vaksinasi. Sehingga penurunan pada grafik jumlah masyarakat yang sembuh menurun tidak menyebabkan jumlah masyarakat yang rentan terhadap COVID-19 meningkat. Ketika R0 lebih besar dari 1 atau terjadi penularan, yang terjadi adalah jumlah masyarakat yang terinfeksi meningkat tidak menyebabkan jumlah masyarakat yang sembuh berkurang dikarenakan adanya tindakan untuk melakukan vaksinasi. Sehingga penurunan pada grafik jumlah masyarakat yang sembuh menurun tidak menyebabkan jumlah masyarakat yang rentan dan bergejala terhadap COVID-19 meningkat. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.